Shalom bagi kita semua. Shalom. Puji Tuhan, hari ini Bapak Ibu, kami keluarga Pendeta Chandranat Manalu boleh melayani kita semua lewat mesbah doa pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita sama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita menikmati baitnya dengan kita mengangkat pujian bagi nama Tuhan. Yesus, Engkau sungguh baik. Cinta kau selalu
menyembah Engkau dalam keluarga kami, seisi rumah kami memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami akan kembali belajar firman-Mu, karena firman-Mu lah yang menuntun, mengarahkan, memimpin kami kepada keselamatan yang Tuhan janjikan bagi kami, setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom bagi kita semua. Shalom. Ya, kita dalam mesbah keluarga kami hari ini kita akan melihat sebuah firman Tuhan yang terambil dari Pengkhotbah pasal 7 ayatnya yang ke 17. Kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga, ya. Janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Amin. Sekali lagi ya. Janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Ya, firman Tuhan hari ini saya sangat diberkati ya dengan ayat ini. Hari-hari ini memang saya banyak renungan itu tentang kehidupan yang sekali, kehidupan yang sementara di dunia ini. Bahkan di sini juga dikatakan bahwa kenapa kita akan mati sebelum waktunya? Apakah ada kematian sebelum waktunya mati? Sebelum waktunya mati, kita sudah mati. Seperti itu. Seperti dipertanyakan dalam kitab Wahyu, dikatakan begini. Engkau kelihatannya hidup, padahal sesungguhnya engkau sudah mati. Gitu ya. Seperti itu ya. Sebenarnya kalau bicara tentang kematian, banyak orang tidak suka bicara tentang kematian. Ya. Dan jujur pada umumnya manusia menolak untuk mati lebih cepat atau mati lebih awal. Umumnya naluri manusia memang selalu berharap dia hidup lebih lama. Ya. Karena memang waktu Tuhan menciptakan manusia, kita dirancang untuk hidup yang kekal. Namun kemudian Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sehingga kita harus mengalami kematian sampai hari ini karena hukuman atas ketidaktaatan. Artinya di balik ketidaktaatan ada kutuk kematian. Ya, seperti itu. Jadi bukan masalah makan buah atau tidak makan buah, tapi bicara soal bagaimana Adam dan Hawa tidak taat dengan perintah Tuhan. Nah, maka dia mengalami kematian. Tapi kalau ayat yang kita baca hari ini adalah berbicara tentang kematian sebelum waktunya. Seperti itu. Dalam ayat ini dijelaskan ada dua hal, misalnya kefasikan dan kebodohan. Fasik itu adalah mengabaikan atau tidak memperdulikan perintah Tuhan, itu fasik. Yang kedua adalah kebodohan. Ya, saya rasa kalau kebodohan gak usah saya jelaskan. Kita semua tahu apa itu kebodohan. Ya, supaya tak bodoh bagaimana? Harus mau belajar. Nah, orang yang tidak mau diajar, orang yang tidak mau dinasehati, orang yang tidak mau ditegur, pasti bodoh. Ya, mungkin begitulah kira-kira kesimpulannya ya, seperti itu. Nah, marilah kita tidak menjadi orang yang fasik atau tidak peduli terhadap perintah Tuhan, tetapi kita menjadi orang yang peduli akan perintah Tuhan. Jangan seperti Adam dan Hawa menjadi contoh bagi kita. Jika kita tidak taat, maka kita akan mengalami kematian. Bahkan ayat ini dikatakan kematian sebelum waktunya. Mungkin kita berpikir apakah bunuh diri itu mati sebelum waktunya? Padahal ayat firman Tuhan tidak ada satupun yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Seperti itu. Nah, kalau kita melihat di tokoh Alkitab misalnya tentang bunuh diri, ya, adalah Yudas, ya, misalnya. Yudas kemudian sebagai seorang rasul Tuhan, dia harus mati bunuh diri. Tapi saya mau katakan sebenarnya sebelum Yudas mati, dia sudah mati lebih dulu. Ya. Nah, kalau kita belajar tadi di Pengkhotbah tadi mengatakan gini, kenapa engkau harus mati sebelum waktumu? Artinya sebelum waktunya mati, kau sudah mati duluan. Atau seperti yang dikatakan kitab Wahyu, kelihatannya hidup padahal sebenarnya udah mati. Gitu ya kan?
makanya tadi saya angkat satu tokoh, yaitu Yudas. Yudas sebenarnya sebelum dia bunuh diri pun dia sudah mengarah kepada kematian, atau sebenarnya dia sudah mati. Ya. Alasan pertama saya katakan Yudas mati sebelum waktunya karena dia memiliki roh yang cinta uang. Nah, roh cinta uang ini dibuktikan dari Yudas itu adalah dia sering mengambil uang kas. Dia sering protes ketika Tuhan berbicara tentang memberi, atau banyak hal dalam kehidupan Yudas dalam dia bersama-sama Tuhan Yesus. Dia menunjukkan sikap bahwa dia cinta uang. Kenapa terus kemudian cinta uang akan membuat orang mati sebelum waktunya? Karena terbukti ya, banyak orang akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Ini orang yang cinta uang. Akan menjudikan, akan mempertaruhkan segalanya. Bahkan saya pernah ada cerita atau dengar ya, sebuah keluarga sampai dia harus menggadaikan istrinya, anaknya, mengabaikan keluarganya demi dia mendapatkan uang. Dia abaikan hubungan silaturahmi keluarga demi uang, ya kan? Lebih daripada itu mempertaruhkan segalanya, kesehatannya pun ada banyak orang mempertaruhkan kesehatannya demi cinta uang. Bukankah itu juga bisa kita katakan mati sebelum waktunya? Ketika kita mempertaruhkan kesehatan kita demi kita mendapatkan uang misalnya. Bahkan lebih daripada itu, bukan hanya kematian secara jasmani, tapi kematian secara iman. Ada banyak orang bahkan menjual, menggadaikan imannya demi cinta uang. Makanya kita berani mengambil kesimpulan ya, bahwa orang yang cinta uang adalah orang yang mati sebelum waktunya. Karena pasti dia akan mengarah ke situ. Seperti Yudas tadi, sebenarnya Yudas pun tidak mau menjadi orang yang menyerahkan Yesus. Tapi dialah satu-satunya murid yang tepat kriterianya sebagai orang yang mengkhianati Yesus. Karena sebelumnya dia memang sudah memiliki kriteria orang yang cinta uang. Bukan berarti kita tidak boleh punya uang. Sebanyak-banyaknya kita boleh cari uang, tapi jangan cinta uang. Tetaplah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan sampai hanya demi uang kita korbankan keluarga kita korbankan kesehatan kita, bahkan iman kita jual. Itu akan membuat kita, seperti tema kita hari ini adalah mati sebelum waktunya. Ya sudah. Jadi kita semua, baik kami, keluarga kami di tempat ini, ya, ini menjadi renungan bagi kita. Janganlah kita kelihatannya hidup padahal kita sudah mati. Karena kita mencintai dunia ini, ya, kita jual semuanya, menghalalkan segala cara, dosa nggak dosa, yang penting saya dapat. Nah, itu ciri-ciri orang yang sudah mati sebenarnya. Itu ciri-ciri orang yang mati sebelum waktunya. Yang kedua, saya ada 3 poin mengambil dari tema ini. Yang pertama adalah orang yang putus asa. Coba baca Amsal 14. Demikian firman Tuhan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Ya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang memulihkan semangat yang patah? Saya mau katakan, seandainya Yudas waktu itu tidak bunuh diri, apakah Tuhan akan mengampuni dia? Kira-kira gimana? Ampuni enggak? Diampuni, Pak. Diampuni. Tapi karena dia udah putus asa duluan, maka dia bunuh diri. Makanya saya katakan sebenarnya dia sudah mati. Nah, orang yang putus asa adalah orang yang mati sebelum waktunya. Karena kalau sudah patah semangat, siapa yang dapat membangkitkan lagi? Nggak ada. Oh, kita capek khotbahi dia, kita capek kasih nasihat. Karena dia udah memang patah semangat, dia tidak akan bangkit seperti itu. Makanya sebagai salah satu tanda orang yang mati sebelum waktunya adalah orang yang putus asa. Ya, seburuk apapun keadaan kita, kalau kita nggak putus asa, pasti ada jalan keluar. Amin. Amin. Pasti ada solusi. Karena di dalam Tuhan tidak ada jalan buntu.
Seperti itu saudara semuanya. Ya mungkin nanti video ini akan dilihat siapapun. Nah, itu bisa menjadi satu renungan bagi kita. Ya. Bagi Tuhan tidak ada jalan buntu. Tapi kalau sudah putus asa, siapa yang bisa memberikan semangat kepadanya? Karena orang putus asa, dia akan depresi, dia akan stres, dia akan menyalahkan keadaan, dia akan menyalahkan orang-orang sekelilingnya, dia akan menjadi putus asa dan sebagainya, menjadi takut, ketakutan akhirnya membuat dia mati sebelum waktunya. Jadi untuk kita semua jangan pernah putus asa. Amin. Amin. Jangan pernah putus asa, karena ketika engkau putus asa, engkau sudah mati sebelum waktunya. Karena di dalam Tuhan ada pengharapan. Nanti ada kesimpulan. Yang ketiga terakhir, ya. Orang yang mati sebelum waktunya adalah orang yang terjerat dalam dosa. Ya, coba baca Amsal 5 ayat 2. Inilah firman Tuhan, orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Iya. Jadi orang yang mati sebelum waktunya, orang yang terjerat dalam dosa. Dosa itu seperti jerat. Ya. Itu ya. Ada umpannya, ya, yang sangat menarik. Ya. Kita tertarik dengan umpannya, lalu menikmati umpan dosa itu. Wah, mulai menikmati, mulai terbiasa dengan dosa itu, mengulangi lagi, tanpa kita sadar kita sudah mati sebelum waktunya. Nah, kenapa ayat ini bilang dosa itu seperti jerat? Saya pernah belajar tentang sistem jerat, saudara ya. Jerat itu gini, dia ada cara mengikat talinya. Ya, ketika oknum yang dimaksud sudah terjerat, semakin oknum itu bergerak, semakin jeratnya itu akan semakin mengikat, semakin kuat ikatannya. Nah, makanya orang yang terjerat dosa, dia pasti sudah mati sebelum waktunya. Sebelum waktunya dia sudah mati. Makanya orang yang terjerat dosa itu juga masuk tanda bahwa dia sudah mati sebelum waktunya. Sama dengan jerat tadi, atau saya samakan dengan, atau saya kategorikan dengan lumpur hidup. Ketika kita jatuh ke dalam lumpur hidup, semakin kita bergerak, semakin kita tenggelam. Semakin kita bergerak, makin kita tenggelam. Seperti itu. Jadi marilah kita jangan pernah putus asa, jangan pernah cinta uang. Bukan berarti nggak boleh cari uang. Carilah uang sebanyak-banyaknya, jadilah orang sekaya-kayanya, tapi ingat, jangan cinta uang. Amin. Tetap cari dulu kerajaan Allah, tetap utamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Nanti kemuliaan, kebajikan, kemurahan akan mengikuti kita. Seperti itu. Ayat terakhir dari 3 poin yang saya sampaikan tadi adalah Matius 11 ayat 28. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Kesimpulan terakhir bahwa ketika engkau terjerat ataupun hatimu condong kepada dunia ini, membuat engkau cinta akan uang, itu nggak usah kita buka ayatnya, itu banyak di Alkitab. Ketika engkau putus asa, ketika engkau terjerat dalam dosa, marilah kepada Tuhan, kata Tuhan Yesus ya. Marilah kepadaku, kata Tuhan Yesus. Maka kita akan dibebaskan, dilepaskan dari segala hal yang membuat kita mati sebelum waktunya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu, oh Tuhan. Terima kasih buat sabda-Mu Tuhan. Terima kasih buat kuasa Roh Kudus-Mu. Jadi pelita dalam hidupku. Aku bersyukur
bersyukur termata rela bagi kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama kita akan naikkan doa syafaat bagi kota kita, bangsa kita. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semua lewat doa syafaat kita. Amin, saudara. Amin. Amin. Doa syafaat bangsa dan doa pembilahan biarlah nanti dibawakan oleh evangelis kita Kak Suryani Halawa. Biarlah doa yang akan dinaikkan juga nanti semuanya berkenan bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Nanti untuk doa bagi gereja dan gereja pembina yang ada di Rayon 12 nanti biar saya membawakannya. Sebelum kita berdoa, kita mengangkat pujian kita bagi Tuhan. Yesus hanya sejauh doa. Bila cobaan mencobai hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat Yesus ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena Engkau hanya sejauh doa Tuhan. Kami terus berseru dan bersandar hanya kepada Tuhan. Biarlah hidup kami terus bergantung hanya kepadamu Bapa yang baik. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Biarlah boleh kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Bukan hanya pendengar saja tetapi pelaku dari firman-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan menaikkan setiap doa-doa kami kepada Tuhan. Engkau yang memberkati semuanya Tuhan. Engkau berkati gereja kami, semakin Engkau berkati menjadi mitra kerjanya Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan, kuasa yang daripada Tuhan akan nyata bagi gereja di Bidang Tenggelam ini. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau berkati gembala sidang kami juga Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati kehidupannya bagi secara luar biasa, berikan hikmat kebijaksanaan Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, bahkan setiap seluruh jemaat-jemaat-Mu Engkau yang memberkati juga Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga yang memberkati pembangunan kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkarya, biarlah kemuliaan kuasa Tuhan akan nyata bagi pembangunan kami. Karena kami yakin dan percaya kuasa-Mu akan nyata Tuhan. Karena janji-Mu ya dan amin. Karena Engkau menggenapi janji-Mu bagi pembangunan kami ini. Karena firman-Mu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih akan seluruhnya bangsa Indonesia kami, kota pembelahan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan, hujan pertobatan, pemulihan boleh terjadi bagi bangsa ini, bagi kota kami ini Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Biarlah Tuhan yang memberkati semuanya. Terpuji Engkau Allah kami yang hidup. Haleluya. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja Rayon 12. Kami berdoa biarlah Tuhan Yesus memberkati, menyertai apapun yang hari-hari ini sekarang sedang direncanakan. Allah pimpin setiap program perencanaan gereja Rayon 12 ya Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai dan memberkati. Terlebih lagi Bapak Gede Widyada Tuhan,
tangan-Mu. Mungkin persiapan hari-hari ini Natal yang sedang direncanakan, Tuhan berkati. Natal yang ada di Rayu 12, ya Tuhan berkati, Tuhan Yesus Engkau yang memberkati. Engkau memberkati seluruh panitia Natal yang juga sedang bekerja hari-hari ini, Tuhan berkati. Setiap persembahan-persembahan penampilan dari setiap jemaat juga Tuhan berkati, Tuhan sertai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami serahkan seluruhnya Tuhan. Oh Bapa yang baik, gereja Rayu 12 ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati. Terlebih lagi Tuhan Natal yang ada di tembilahan ya Bapa, kami bawa ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, memberkati Bapa yang baik. Seluruh dana yang diperlukan, setiap panitia yang bekerja hari ini Tuhan, kami percaya apapun yang kami berikan pelayanan kami ketika itu untuk Tuhan, kami percaya tidak ada yang sia-sia. Maka Tuhan akan memberkati, maka Tuhan akan menyertai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau sangat baik dan teramat baik bagi kami. Kami percaya di Natal tahun ini kami semakin maju ke depan ya Tuhan. Kami semakin menerima janji dan penggenapan firman-Mu atas hidup kami Tuhan. Kami terima ya Tuhan Yesus, kami tidak ragu. Kami akan menerima segala apa yang sudah kami tabur di tahun ini Tuhan. Maka kami akan menuainya di dalam perkenanan-Mu ya Tuhan, dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Terpujilah nama Yesus Kristus. Sama-sama kita naikkan terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat mesbah keluarga kami. Ya, Bapak yang Boleh baik. kami selesaikan dengan baik. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kami. Amin. Biarlah penyertaan-Mu, pemeliharaanmu yang sempurna Ya, menyertai Yesus. kami semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Amin. Tuhan, shalom. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.